Topik saya terakhir adalah kebijakan alokasi BOS tahun anggaran 2021. Ini adalah kabar gembira, kabar yang sangat gembira, karena mungkin saya jelaskan dulu masalah utamanya cara kita menghitung BOS sebelumnya. Sebelumnya kita menghitung BOS itu dengan satuan yang fix, satuan yang berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah itu. Sepertinya itu adil, tapi dalam kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit, dan banyak dari sekolah itu kebanyakan di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Sekolah-sekolah tersebut, karena mereka semuanya punya fixed cost yang tertentu untuk mengelola sekolah, mereka dirugikan, bisa dibilang, karena mereka masih harus mengelola sekolah, tapi karena jumlah muridnya kecil, jadi jumlah sarana yang bisa mereka berikan, kualitas yang bisa memberikan itu sangat kecil. Jadinya kalau kita pagu hanya saja kepada jumlah anak yang ada di sekolah itu akan merugikan sekolah-sekolah di daerah yang lebih tidak mampu dan sekolah-sekolah yang punya murid lebih sedikit. Kebalikannya juga sama. Bagi sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid yang besar, mereka bisa menikmati yang namanya economies of scale, di mana mereka bisa, contoh, mempunyai satu aula yang bisa di share oleh SD, SMP, SMA, contohnya begitu. Mereka tinggal punya satu area buat olahraga dan lain-lain. Jadinya sekolah besar itu punya secara finansial suatu keunggulan strategis. Sedangkan dengan pekalkulasi BOS kita, kalau dihitung per anak saja, ya mereka mendapatkan malah lebih banyak keuntungan. Ya, jadi kabar gembiranya ini kita akan kedepannya merubah cara biaya satuan, menghitung biaya satuan BOS. Kita akan mendasarkan ini juga bukan hanya dari angka siswa, tapi dua variabel. Kita satuan BOS-nya itu akan mengkonsiderasi indeks kemahalan konstruksi IKK dari Badan Pusat Statistik dan indeks besaran peserta didik IPD, yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah. Kenapa kita gunakan dua angka ini? Kita gunakan angka indeks kemahalan konstruksi karena itu adalah suatu proksi untuk menentukan area ini sulit dicapai apa tidak. Jadi harga prasarana, harga mengirim barang kepada daerah-daerah yang paling tertinggal, itu IKK-nya, indeks kemahalan konstruksinya itu jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah yang punya akses, misalnya di Pulau Jawa, yang punya akses dekat urban dan lain-lain. Dan indeks besaran peserta didik adalah indeks berapa besaran total jumlah peserta didik per sekolah di daerah tersebut. Berikutnya, jadi apa yang terjadi? Kabar gembiranya adalah tidak akan ada sekolah yang bosnya diturunkan. Itu kabar gembira. Sekali lagi saya ulang, tidak akan ada sekolah tahun depan yang bosnya turun. Tetapi banyak sekali sekolah-sekolah kecil dan sekolah di daerah tertinggal akan meningkat bosnya tahun depan. Dari mana kita arahkan tambahan anggaran ini? Kami realokasi hampir 2,5 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk membantu sekolah-sekolah di daerah yang paling tertinggal terluar, yang rata-rata jumlah muridnya itu bisa jauh lebih kecil. Jadi seperti yang kita lihat di SD, kalau Anda lihat kolom biaya naiknya itu jumlah kabupaten yang naik nanti dana bosnya tahun 2021. Di SD 377 kabupaten akan naik bosnya. Di SMP 381 kabupaten akan meningkat bosnya. Di SMA 386 kabupaten, di SMK 387, dan di SLB 390 kabupaten. Jadi begitu banyak kabupaten yang selama ini mungkin tidak dilihat kondisi khususnya, tidak ada penghitungan BOS yang afirmatif,
Nah, itu sekarang kita koreksi dan kami berhasil, dan kami sangat berterima kasih juga ada dukungan Kemenq untuk mendukung kita dalam perjuangan ini, bahwa tidak bisa semua sekolah dengan kondisinya masing-masing disamakan. Sekolah yang lebih membutuhkan bantuan kita harusnya menerima uang lebih. Dan karena itu ini suatu kabar gembira bagi sekolah-sekolah di daerah terluar tertinggal dan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya kecil. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu Komisi 10. Sekian dari saya pemaparan program prioritas tahun 2021 dan reformasi biaya satuan BOS reguler di tahun 2001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.